Heyut Samagon. Chapter kali ini lagi-lagi memunculkan pertarungan dari Yonko yang lainnya, yaitu Big Mom yang melawan Kid dan juga Lau. Kali ini kedua supernova ini tersudutkan oleh Big Mom, namun mereka tidak pantang menyerah untuk melakukan serangan balik. Jadi mampukah mereka menangani Big Mom dan berhasil memenangkan pertempuran ini? Minggu ini kita dikejutkan lagi dengan isi dari One Piece chapter 1038 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah bagaimana pertarungan lanjutan antara Raizo dan juga Fukurokuju masih saja berlanjut. Nah, dan yang membuat gempar pada chapter kali ini adalah bagaimana Zoro yang dijemput oleh malaikat maut dan Grim Reaper tersebut ingin menghabisi nyawa dari Zoro. Siapakah sebenarnya sosok yang berada di depan Zoro untuk saat ini? Oke, dalam video Tamagon kali ini Tamagon akan mereview dan juga memberikan kalian penjelasan yang super lengkap mengenai isi dari One Piece chapter 1038. Heads, namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, dalam video Tamagon kali ini Tamagon akan memberikan pengumuman tentang nama dari pemenang 5 baju kaos Tamagon. Mohon maaf untuk kemarin nama pemenangnya tidak muncul ya, karena ada salah satu dari pemenang belum mengkonfirmasi mengenai hadiah yang didapatnya ini. Nah, tonton videonya sampai akhir dan siap-siap saja, siapa tahu salah satu dari kalian yang mendapatkan baju kaos dari Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap dan nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1038 kita kali ini diberi judul Kid dan Lau melawan Big Mom. Chapter kali ini tentu saja kita mendapatkan sampul yang terhubung kepada sampul chapter sebelumnya, yang dimana masih menceritakan kisah dari Jerman 66. Nah, dalam volume 3 kali ini terlihat Niji dan juga Yonji tertangkap di Pulau Kakao. Di sampul kita melihat bahwa Niji dan Yonji ditangkap oleh salah satu buku dari Mondior, salah satu buku di mana Big Mom menyimpan makhluk anehnya. Buku ini pun ada dalam alun-alun kota coklat. Oven terlihat duduk di depan buku sementara orang-orang melihatnya. Kita pun juga bisa melihat Puding yang sedang melihat buku. Dia terlihat khawatir. Oke, untuk halaman pertamanya dimulai dari lantai 3 kastil Onigashima yang terbakar. Fukurokuju sudah mulai terbakar, tapi Raizo diselimuti api juga. Nah, kedua orang ini menolak untuk melepaskan jutsu mereka masing-masing. Fukurokuju memberitahu Raizo lagi untuk melepaskan jutsu atau mereka berdua akan mati. Namun, Raizo tidak menjawabnya dan menahan rasa sakit dari luka bakar tanpa kehilangan konsentrasi. Lantas panel terpotong dan kita menuju ke lantai 2 kastil di Onigashima. Terlihat samurai terjebak oleh api dan tidak bisa melarikan diri di sini. Tiba-tiba atap runtuh dan hampir menemukan samurai. Namun Jinbei muncul dan berhasil menahannya. Jinbei berkata, "Lari secepatnya. Bagaimana api menyebar begitu cepat? Kalian harus membantu yang lain untuk melarikan diri. Jika tidak, banyak orang yang akan mati." Nah, beralih ke panggung utama yang dimana samurai melarikan diri dari ledakan yang terjadi di area tempat Big Mom bertarung. Chopper yang melihat apa yang terjadi dengan Miyagi dan Tristan merasa ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Kemudian setelah itu tubuhnya kembali normal. Chopper berkata, aku akhirnya kembali ke bentuk normalku. Namun sekarang ada yang lebih penting. Miyagi, aku mengkhawatirkan Zoro. Miyagi menjawabnya, "Yap, untuk obatnya." Chopper mengatakan bahwa obatnya ini memberi Zoro pemulihan super. Namun dia juga akan menerima 2 kali rasa sakit sebagai gantinya. Zoro terlihat sudah sangat terluka hingga dia tidak bisa bergerak. Nah, lantas panel ini pun terpotong keluar kastil, yang dimana Zoro sadar tetapi seseorang telah muncul di depannya. Zoro mengatakan sesuatu. Siapa kau ini? Aku tidak bisa bergerak. Hoi, berhenti! Seseorang yang mengenakan kerudung dan membawa sabit besar muncul di depan Zoro. Makhluk itu dikelilingi oleh aura yang sangat aneh. Dalam gambar yang lebih dekat, kita dapat melihat bahwa makhluk itu adalah kerangka yang akan menyerang Zoro dengan sabit. Lanjut, sekarang kita ke menara kanan kubah dari Onigashima, yang dimana di area tersebut sangat dekat dengan tempat Zoro berada. Franky terlihat mengalahkan musuh yang dia temukan di jalan saat dia mencari Zoro. Franky bertanya-tanya seberapa jauh King mengirim Zoro dengan serangannya itu. Dan lagi-lagi panel terpotong kembali dan sekarang kita ke ruangan di lantai 1, di mana semua bawahan dari Kaido menghadapi Izo telah dikalahkan. Di sana terlihat Izo mendarat melompat dari atas. Kita melihat Izo memiliki luka di perutnya yang berdarah. Nah, tiba-tiba Izo berbalik dan mengarahkan senjatanya ke seseorang. Kita pun melihat bahwa mereka adalah 2 agen CP0. Bos CP0 berkata, "Yep, sebenarnya Aigi Zero. Izo, aku akan berpura-pura tidak melihatmu. Di sudut pandang tertentu, aku akan melakukan kesalahan besar jika membiarkan sisa-sisa bajak laut Shirohige kabur. Namun sekarang kita harus fokus pada bajak laut topi jerami. Sampai jumpa." Izo pun terlihat terdiam selama beberapa detik, namun akhirnya mengangkat salah satu senjatanya. Izo berkata, "Tidak, tunggu CP0." Dia pun mencegah CP0 di sana.
Yep, sekarang kita dialihkan ke gudang senjata bawah tanah. Di sana ada Yamato yang menuruni tangga terakhir. Ketika Yamato ini mencapai daerah di mana bahan peledak raksasa berada, dia pun melihat Kazenbo juga telah tiba dan akan menyentuh bom itu. Yamato berkata, "Tidak, tolong berhenti." Dia pun menggunakan teknik Namuji Hyuga. Yamato terlihat membekukan bom karena jika jumlah Meishio ini meledak, semuanya akan berakhir. Namun tiba-tiba Kazenbo ini mulai menyentuh bom dan mulai mencairkan es. Yamato pun menyerang Kazenbo ini. Yamato lagi-lagi mengeluarkan teknik baru, yaitu Mahoroba. Yamato terlihat memukul Kazenbo dengan kanebonya yang berhasil menarik perhatiannya. Kazenbo mengeluarkan tangan dari tubuhnya dan menyerang Yamato. Sekarang kita kembali ke panggung utama, yang dimana kita melihat Big Mom menyerang Law dan Kid berulang kali. Bawahan dari Law dan Kid ini meminta Big Mom untuk berhenti. Big Mom pun akhirnya berhenti dan berdiri di depan Kid dan juga Law yang terluka parah. Big Mom berkata, aku merasa kasihan pada bawahanmu. Jangan bangun lagi." Law dan Kid benar-benar dikalahkan. Kid bahkan memutar matanya ke belakang. Big Mom terlihat lelah namun dia tanpa cedera besar. Bawahan Law dan juga Kid ini mencoba membantu kapten mereka. Bawahan dari Kid berkata, "Bos, hati-hati, apa dia masih bernafas? Tim medis kita harus membantu kapten." Big Mom pun menyerang sebelum mereka mencapai kapten mereka. Big Mom berkata, "Medan perang ini tidak bisa diisi oleh orang sampah seperti kalian." Big Mom menggunakan kuda-kuda dan mulai menggunakan teknik baru, Tenman Daijizai Tenjin. Big Mom terlihat ke atap dan mengatakan bahwa sepertinya pertarungan Kaido dan juga topi jerami belum berakhir. "Hera, ayo kita ke atap. Aku agak lelah, jadi mari kita akhiri ini sekali untuk selamanya." Namun tiba-tiba Law bangkit dan bersiap untuk menyerang Big Mom lagi. Law menggunakan Krum Anesthesia. Law terlihat menusuk lengan kanan dari Big Mom dan sebagian wajahnya dengan pedang, namun masuk ke bawah mulut Big Mom dan keluar melalui pipi kiri dari Big Mom. Nah, semua orang pun melihat serangan itu terkejut. Big Mom serasa sudah mati di sini. Law berkata, "Serangan terakhir ini seharusnya berhasil, namun tidak ada kerusakan saat aku menusukmu." Namun, Law menggunakan teknik Shock Wild. Gelombang kejutan kuat ini pun menghantam Big Mom ke dalam tubuhnya. Dia pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Big Mom jatuh ke tanah. Sementara homies dari Big Mom mencoba menyerang Law. Homiesnya berkata, "Apa yang telah kau lakukan pada Mama? Apa yang terjadi? Sesuatu mendorong kita." Kid pun menarik semua benda logam di area tersebut ke dalam tubuhnya, termasuk homies besi dari Big Mom. Kid berkata, "Semua benda logam, ikuti gaya magnetku." Big Mom pun menatap Kid dengan tidak percaya. Kid menciptakan sesuatu yang besar dengan benda-benda logam yang dia kumpulkan. Kid mengatakan, "Jika kau membiarkan setetes air jatuh ke batu setiap hari, itu menciptakan lubang di batu itu." Kid pun mengeluarkan teknik baru, Pang Cornadio. Kid menciptakan banteng logam raksasa lebih besar dari Big Mom yang dia tunggangi. Kemudian dia pun menabrakkan banteng itu ke Big Mom. Dia jatuh ke tanah saat Law dan Kid berbicara dengannya. "Hei wanita tua sialan." Di chapter terakhir, Law dan Kid sama-sama berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu pergi ke atap, bahkan jika kami harus mati." Overall, chapter kali ini benar-benar luar biasa dan kembali menampilkan sosok Big Mom yang melawan Kid dan juga Law. Yang paling menarik dibicarakan di sini adalah bagaimana sosok yang ada di hadapan dari Zoro saat ini menggunakan senjata sabit panjang layaknya Grim Reaper. Jadi sangat menarik untuk membahas hal yang satu ini ya. Jadi kita akan bahas dalam teori liar Tamagon selanjutnya. Jadi bersiaplah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Tidak lupa, berikut ini adalah para pemenang dari 5 buah baju kaos official dari Tamagon. Yep, selamat buat para pemenang ya. Dan yang belum kebagian, tidak usah khawatir. Di bulan depan, Tamagon akan mengadakan giveaway lagi ya. Jadi tentunya ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi giveaway di bulan depan, oke? Heads, satu informasi bahagia yang nyaris lupa Tamagon bagi ke kalian, bahwa minggu depan, chapter tidak libur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.